Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar dari contekan tetapi tidak boleh dibawa ujian. Yang pertama, prinsip kurikulum, yaitu relevansi, bisa dikembangkan dan harus bernilai manfaat. Yang selanjutnya, fleksibilitas, bisa diterapkan lentur sesuai dengan karakter siswa. Kontinuitas, yaitu berkelanjutan. Efisiensi, bisa diterapkan secara mudah dan efektif. Kedua, fungsi kurikulum. Fungsi suplementasi, yaitu pelayanan pada siswa. Fungsi eksplorasi, harus bisa menemukan, mengembangkan minat dan bakat siswa. Fungsi umum pendidikan, mempersiapkan peserta didik agar bertanggung jawab dengan baik. Fungsi keahlian, mengembangkan keahlian sesuai dengan karakter siswa. 3. Peran kurikulum. A. Konservatif, yaitu melestarikan. B. Kreatif, yaitu mengandung hal-hal yang baru. C. Kritis, menyeleksi nilai budaya. E. Evaluatif, atau yang diseleksi, yaitu yang dipertahankan. Langkah-langkah penulisan tes. 1. Menentukan tujuan tes. 2. Menentukan bentuk tes. 3. Menentukan kisi-kisi tes. 4. Membuat butir soal. 5. Menelaah butir soal. 6. Menganalisis atau menguji coba. 7. Membuat soal atau pelaksanaan tes. Langkah-langkah penulisan butir soal. 1. Menyusun kisi-kisi tes. 2. Menulis butir soal. 3. Menelaah soal tes. 4. Menguji coba soal. 5. Menganalisis soal. 6. Memperbaiki tes. 7. Merakit tes. 8. Pelaksanaan tes. 9. Menafsirkan hasil tes. Komponen pendukung penyusunan tes: buku tes, lembar jawaban, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Ada 2 jenis tes. Yang pertama, tes uraian, yang terdiri dari uraian bebas, uraian terbatas. Yang kedua, tes objektif, yang terdiri dari PG, benar salah, dan menjodohkan. Penilaian hasil belajar meliputi 1. Perencanaan penilaian, 2. Pelaksanaan penilaian, 3. Penyekoran, 4. Pelaporan, 5. Pemanfaatan hasil penilaian. Program tahunan adalah merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan SKKD. Langkah-langkah pembuatan prota: menelaah kalender, menandai hari libur, menghitung minggu efektif, mendistribusikan alokasi waktu pada KD atau bahasan atau materi. Program semester adalah alokasi waktu untuk setiap KD atau materi pada setiap semester. Langkah-langkahnya: A. Menentukan SKKD. B. Melihat prota untuk menyusun waktu. C. Menentukan bulan dan minggu keberapa KD atau materi itu akan disampaikan. D. Membuat keterangan. Tujuan remedial: memahami diri, membantu memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat agar kesulitan siswa bisa diatasi, mengatasi hambatan dalam belajar. Remedial diberikan pada siswa yang belum mencapai KKM, sedangkan pengayaan diberikan pada siswa yang telah mencapai KKM. Bentuknya bisa kelompok, mandiri, berbasis tema, atau pemadatan. Prinsip pengayaan: yang pertama, inovasi. 2. Menyenangkan. 3. Mempunyai metode. 4. Bernilai.
yang lebih luas, contohnya memberikan proyek. Pengembangan RPP. RPP disusun sebagai terjemahan dari kurikulum dan silabus. Prinsipnya harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik, partisipasi peserta didik, berpusat pada peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, penerapan TIK atau kekinian, terpadu, berbasis konteks, menggunakan lingkungan, keterkaitan, keterpaduan, tindak lanjut. Kita akan coba membahas soal 1. Indikator pencapaian kompetensi merujuk pada. Jawabannya kompetensi dasar. 2. Tujuan pembelajaran merujuk pada indikator pencapaian kompetensi. 3. Apresepsi terjadi pada pendahuluan. 4. Mengelola pembelajaran merujuk pada sintak atau prosedur model pembelajaran yang dipilihnya, dilaksanakannya pada saat kegiatan inti. Acuan pengembangan rencana pengembangan pembelajaran atau RPP mengacu pada silabus. 6. Kurikulum memberikan bekal untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkesinambungan atau kontinuitas. 7. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat, bakat, eksplorasi. 8. Peran kurikulum melestarikan budaya masa lalu adalah konservasi. 9. Dalam prota harus ada identitas yang berisi kelas, muatan pembelajaran, tahun pelajaran. 10. Yang harus dipertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu di setiap KD, kecuali jumlah peserta didik. Harusnya keluasan dan kedalaman KD, tingkat kepentingan KD, tingkat kesulitan KD. Penting banget atau tidaknya. Demikian, semoga bermanfaat sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga like, komen, dan subscribe Anda berbuah surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.